semuanya. Oke, gimana nih? Tadi udah sempat lihat cuplikan video sebelumnya. Sekarang aku mau tanya, dari cuplikan video tadi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Oke, pekerjaan. Oke, tren yang lagi hype sekarang. Nah, betul banget. Karir. Bentar. Sebelum aku ngelanjutin ngomongin tentang karir di video ini, jadi aku jelasin bentar ya. Jadi video ini tuh nanti akan ada beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan. Nah, mendingan nih saran aku, kamu sekarang bisa siapin alat tulis dan 1 lembar kertas. Oke? Aku tungguin deh sekarang. Nah, gimana? Udah ambil kertas dan alat tulisnya? Yuk, kalau gitu langsung aja. Seperti penjelasan aku tadi, di video kali ini aku bakal ngebahas sedikit soal karir. Nah, kenapa sih aku ngangkat soal karir? Karena sebenarnya bidang karir ini jadi salah satu bidang di layanan bimbingan dan konseling gitu. Nah, di video kali ini nih, soal karir yang mau aku bahas atau aku omongin, ini fokusnya ke pemilihan karir, oke? Nah, jadi pertama nih teman-teman, aku mau tanya, teman-teman dari kecil sampai sekarang mungkin ada yang kelas 11, ada yang kelas 12, atau mungkin juga ada yang masih SMP, atau juga mungkin yang udah kuliah, yang lagi nonton video ini. Aku mau tanya, dari sepanjang perjalanan teman-teman dari masa kecil sampai sekarang, entah itu di sekolah atau di keluarga, udah pernah belum ngomongin soal perencanaan karir? Yap, mungkin bisa bareng orang tua, atau mungkin juga bisa bareng guru di sekolah. Udah pernah belum? Nah, tapi sebenarnya terlepas dari teman-teman udah pernah atau belum melakukan perencanaan karir itu, sebenarnya menurut teman-teman perencanaan karir itu penting gak sih? Coba, penting gak? Nah, kalau menurut aku pribadi itu penting banget. Karena apa? Karena kita kan dari kecil nih sampai sekarang, hari ini kamu lagi nonton video ini, udah banyak banget pengalaman yang kita dapetin kan. Dari mulai pengalaman keluarga, maksudnya pengalaman di keluarga, terus habis itu juga kita ketemu banyak orang, berinteraksi sama orang, kayak gitu-gitu sampai hari ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya pengalaman itulah yang membentuk pola pikir kita, gitu. Perjumpaan kita dengan orang lain itu juga yang membentuk pola pikir kita terhadap nanti kalau udah gede gue mau jadi, kayak gitu tuh. Terus selama proses kita yang biasanya disebut aku punya cita-cita kayak gitu. Selama proses kita mencapai itu semua, pasti ada banyak kan hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau misalnya itu nggak direncanakan secara baik-baik dan matang, bisa jadi kita malah justru bingung sendiri gitu. Kayak, aduh aku nggak tahu lagi nanti habis lulus SMA aku mau kuliah apa, atau aduh aku nggak tahu nih nanti lulus kuliah aku mau kerja apa atau jadi apa. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya sangat mungkin kan kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu terjadi sama kita sendiri ataupun terjadi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu pendekatan, namanya pendekatan realita yang dikemukakan oleh William Glasser. Nah, teman-teman, menurut pendekatan ini, sebenarnya atau pada dasarnya manusia itu punya rasa tanggung jawab terhadap hidupnya dia. Jadi setiap hari manusia itu selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkadang manusia nggak siap atau nggak bisa untuk menghadapi realita hidupnya. Pendekatan ini melihat bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar psikologis, yaitu kebutuhan akan identitas yang
hadir konstan sepanjang hidup manusia. Selain itu, ada juga beberapa kebutuhan psikologis manusia. Yang pertama, belonging or love needs, terus power needs, terus fun needs, and freedom needs. Nah, dari keempat kebutuhan tadi, aku mau highlight salah satu kebutuhannya, yaitu yang belonging or love needs. Jadi menurut pendekatan ini, kebutuhan ini tuh disebut sebagai identity society yang menekankan pentingnya hubungan personal. Jadi dibagi ada 3 macam. Yang pertama, social belonging, kedua, work belonging, dan ketiga, family belonging. Jadi kalau misalnya kita kaitin sama karir tadi, pilihan karir, perencanaan karir, sebenarnya memang pada dasarnya manusia tuh punya hasrat untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu kayak gitu yang berhubungan tentang karir. Maka dari itu, mulai dari sekarang manusia tuh selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk mencapai itu semua gitu, dan mengembangkan identitas berhasil. Itu kalau misalnya menurut pendekatan ini. Nah, kayak yang tadi aku bilang, tapi terkadang manusia tuh terganggu gitu. Dia nggak bisa menghadapi realita yang dia jalani, yang dia hadapi. Nah, makanya terkadang dia bisa mengembangkan identitas gagal dalam hidupnya. Tuh. Lalu di dalam pendekatan ini ada sebuah konsep namanya 3R. Jadi 3R itu terdiri dari responsibility. Dia menurut konsep R yang pertama ini, responsibility, individu itu sebenarnya punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Jadi kalau misal dikaitin dalam bidang karir nih teman-teman, sebenarnya pada dasarnya manusia itu tuh individu punya minatnya sendiri, punya ketertarikannya sendiri, dan dia sebenarnya tuh tahu gitu, aku mau jadi apa, aku akan cita-citaku apa, itu sebenarnya udah ada gitu. Dan dia sendiri sebenarnya punya potensi untuk mencapai keinginan atau target atau karir yang udah dia rancang. Lalu konsep R yang kedua yaitu reality atau kenyataan. Jadi di konsep ini, individu itu harus memahami atau harus menyadari bahwa ada realita yang harus dihadapi. Maka dari itu, sepanjang hidupnya, dia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidupnya dan mencapai pilihan-pilihan yang dia punya atau target-target yang dia punya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam bidang karir, contohnya, aku pengen jadi seorang dokter. Nah, terus dilihat nih dari sekarang ini realitanya. Oh, apa ya yang udah bisa jadi modal aku untuk melangkah mencapai cita-cita profesi yang aku punya. Misalnya, oh sekarang aku masuk di jurusan IPA, terus habis itu aku punya rencana habis ini aku mau kuliah di fakultas kedokteran, di mana, habis itu berapa lama, terus bisa dirancang juga aku tuh mau jadi dokter apa, mau jadi dokter yang seperti apa, terus bagaimana cara aku untuk mencapai itu, kayak gitu. Selanjutnya, konsep R yang ketiga yaitu right atau kebenaran. Ya sebenarnya individu itu punya kemampuan untuk mengevaluasi diri berdasarkan apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi individu itu sebenarnya bisa menilai mana sih yang benar dan enggak untuk menjadi langkah aku mencapai apa yang udah aku targetkan. Dalam halnya sama juga di bidang karir ini, kayak apakah mungkin teman-teman pernah punya pertanyaan dalam diri teman-teman kayak apa iya ya yang sekarang ini aku lakuin tuh sesuai atau bisa menunjang cita-cita aku, bisa menunjang usaha-usaha aku untuk mencapai target-target karir yang udah aku rencanain dari sekarang ini. Nah, ngomongin soal kebutuhan psikologis tadi, terus habis itu konsep 3R yang udah aku bahas tadi, kenapa sih itu penting dan berkaitan sama bidang karir gitu? Karena kalau misalnya kita lihat, kita sendiri yang punya tanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap kehidupan
kita sekarang dan nanti gitu. Kayak mungkin kalau sekarang ini kita bisa menentukan, memikirkan, mempertimbangkan itu bersama dengan orang lain. Tapi dalam realitanya nanti soal perjalanan dan pengalaman hidup kita, yaitu semua bakal kita juga yang jalanin gitu. Jadi itulah pentingnya kita untuk bisa sadar potensi diri dan juga hambatan apa sih yang bisa mengganggu atau menjadi penghalang kita untuk mencapai target-target atau pilihan-pilihan karir yang udah kita tentukan gitu. Nah itu kenapa ada tadi soal poin work belonging. Jadi ketika kita bisa mencapai rencana karir yang udah kita buat dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh tahun, kita bakal bisa mencapai identitas kita gitu. Yang tadi udah dibilang menurut pendekatan realita ini. Dan balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kita dari sekarang nggak menggali potensi kita bisa-bisa jadi nggak kenal diri kita sendiri gitu. Akhirnya nggak bisa menghadapi realita nanti gitu. Dan nggak tahu gue mesti apa nanti, harus jadi apa nanti gitu. Dan berujung jadi nggak bahagia hidupnya. Nah, lebih lanjut lagi, kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan itu nggak terpenuhi, maka individu itu cenderung mengembangkan identitas gagal dalam karir. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus aku harus mulai dari mana untuk merencanain karir aku? Gampang banget teman-teman. Jadi pertama, coba deh. Ini sederhana kok. Tadi teman-teman udah bawa alat tulis dan kertas kan? Nah sekarang coba aku ngasih waktu teman-teman 3 menit ya. 3 menit untuk pikirin dan bayangin kira-kira nih 3 bulan dari hari ini teman-teman apa yang sedang teman-teman lakukan. Aku kasih waktu 3 menit ya untuk ngisi. Oke.
Nah, sekarang aku kasih waktu teman-teman lagi 3 menit untuk teman-teman tulisin kira-kira 1 tahun dari hari ini teman-teman sedang apa, dan apakah ada target dalam hidup teman-teman yang sudah tercapai di 1 tahun kemudian itu. Kalau ada, jangan lupa ditulis ya, apa. Oke? Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. Udah. Nah, sekarang aku kasih waktu teman-teman 3 menit lagi untuk isi 3 tahun ke depan. Target apa aja sih yang teman-teman mau capai? Dan kira-kira di 3 tahun itu, 3 tahun ke depan itu apa yang sedang teman-teman lakukan? Oke, aku kasih waktu 3 menit dari sekarang.
Udah? Nah, sekarang yang terakhir nih. Aku kasih waktu teman-teman 5 menit untuk teman-teman tulisin 10 tahun ke depan dari hari ini, apa yang mau teman-teman capai, dan kira-kira di 10 tahun itu apa yang sedang teman-teman lakukan. Oke? Aku kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Nah, gimana? Udah? Tadi kita udah bikin perencanaan 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 10 tahun. Oke? Sekarang coba teman-teman baca lagi deh. Baca lagi dari tadi yang 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 10 tahun. Oke? Aku tungguin. Udah, teman-teman baca lagi. Nah, sekarang coba teman-teman tulis di bagian bawah kertas teman-teman, apa aja sih yang udah teman-teman lakukan sekarang, saat ini, atau yang sudah pernah teman-teman lakukan untuk mencapai hal-hal yang teman-teman tulis tadi dalam jangka waktu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Coba, aku kasih waktu teman-teman untuk tulis itu 3 menit lagi. Nah, sekarang coba teman-teman lihat lagi listnya. Terus teman-teman pilih deh mana yang selama ini, apa yang udah teman-teman lakukan yang memang benar-benar bisa menunjang teman-teman untuk mencapai target-target teman-teman itu, dan mana yang kelihatannya kayaknya ini belum deh, kayak ini nggak begitu berhasil deh, kayak ini harus dikurangin deh, atau kayaknya ini harus dibuang deh. Coba aku kasih waktu teman-teman 2 menit aja, oke? Untuk kasih evaluasi di setiap hal-hal yang udah teman-teman lakuin.
Gimana? Jadi makin kelihatan kan? Ternyata ada usaha-usaha yang selama ini benar-benar bisa efektif untuk menunjang kita mencapai target-target kita itu. Tapi ternyata mungkin ada juga yang, wah ternyata selama ini hal ini nih yang masih harus dikurangin, atau hal ini nih yang masih harus justru diilangin dan diganti strateginya. Nah sekarang nextnya aku mau ajak teman-teman yang kali ini nih, coba selama 5 menit. Oke, jadi teman-teman tenang aja, teman-teman pikirin ulang, teman-teman baca lagi, dan teman-teman pertimbangkan baik-baik. 5 menit, selama 5 menit, apa sih hal-hal yang selanjutnya bisa teman-teman lakuin untuk mencapai target-target karir yang udah teman-teman rancang tadi berdasarkan jangka, oke? Dan jangan lupa ditulis secara rinci juga di setiap target-target itu, ya. Sip, aku tunggu selama 5 menit.
Gimana? Udah teman-teman bikin kan? Nah, coba deh sekarang teman-teman lihat lagi dan baca lagi. Wah, ternyata dari sini ini adalah langkah atau contoh sederhana teman-teman melakukan perencanaan karir gitu. Karena balik lagi, ingat lagi, apapun pilihan kita, rencana karir yang kita punya nantinya kita sendiri yang akan jalanin. Dan pilihan karirku, rencana karirku adalah tanggung jawab diriku sendiri. Itu yang perlu teman-teman ingat. Makanya penting dari sekarang untuk melakukan perencanaan karir. Nah, sekarang coba untuk lebih bisa memotivasi teman-teman untuk mencapai target-target yang udah teman-teman pasang tadi. Coba sekarang teman-teman tentuin satu kata atau satu kalimat yang bisa jadi kalimat atau kata-kata motivasi buat teman-teman. Oke? Nggak harus dari kata-kata yang udah terkenal gitu, nggak harus kok. Yang penting sesuai sama diri teman-teman, dan ketika teman-teman ingat itu rasanya bisa ngasih energi positif tambahan untuk teman-teman. Coba, oke? Bisa juga ditulis di kertas yang tadi, ya. Udah? Nah, coba teman-teman ingat dan pahami dan resapi lagi kata atau kalimat yang udah teman-teman buat. Sekarang teman-teman bisa jadiin itu sebagai bahan self-talk ke diri teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman lagi belajar atau teman-teman lagi melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai target yang udah teman-teman pasang tadi, yang udah teman-teman rencanakan tadi, itu bisa jadi tambahan semangat dan motivasi untuk teman-teman. Nah, itu dia tadi penjelasan dan sedikit instruksi kegiatan yang udah aku jelasin atau udah aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga apa yang udah teman-teman tonton bisa membawa manfaat bagi teman-teman. Oke, karena yang tadi udah dibahas soal pentingnya pilihan dan perencanaan karir, sampai kenapa sih hal itu penting, itu tadi udah dibahas. Karena emang kita punya tanggung jawab terhadap kehidupan kita, termasuk karir kita gitu. Nah, segitu aja dari aku. Teman-teman boleh banget untuk share apa yang udah teman-teman kerjain tadi. Yang tadi target 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Terus habis itu juga apa yang udah teman-teman lakuin, gimana evaluasinya. Terus habis itu planning untuk kedepannya itu seperti apa. Teman-teman boleh banget share ke aku. Atau kalau misalnya teman-teman mau diskusi lebih lanjut sama aku, itu juga boleh banget. Teman-teman bisa hubungin aku di Instagram aku, oke, di sini. Nah, itu dia, oke. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.